Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP terlibat bentrok dengan warga saat melakukan penertiban bangunan yang diduga tidak memiliki izin di Jalan Kolam, Desa Medan Estate, Kecamatan Percut, Setuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Warga yang geram terus menghadang Satpol PP hingga terjadi aksi saling dorong hingga pelemparan batu. Warga melakukan perlawanan karena penertiban bangunan dinilai tidak adil. Warga yang sudah menduduki lahan selama 29 tahun menuding pemerintah telah berkoalisi dengan mafia tanah. Warga juga melakukan pemblokiran jalan dengan membakar ban bekas. Akhirnya, untuk mengantisipasi kericuhan dan keributan, para petugas Satuan Polisi Pamong Praja mundur dan penertiban pun tidak dilanjutkan. Sementara itu, aksi saling dorong antar warga dengan petugas Pengadilan Negeri Kutacane tak terhindarkan. Puluhan warga menghalangi petugas yang mengeksekusi objek perkara rumah warga di Desa Kutacane Lama, Kecamatan Babu Salam, Kabupaten Aceh Tenggara. Bahkan nyaris terjadi bentrok dengan warga saat petugas masuk ke lokasi rumah. Seorang warga diduga sebagai provokator sempat diamankan petugas untuk meredam kericuhan. Petugas jurusita Pengadilan Kutacane akhirnya berhasil melakukan eksekusi tanpa perlawanan setelah puluhan personel kepolisian dan polisi militer mengendalikan situasi. Sementara di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, puluhan warga menolak proses eksekusi sebidang tanah yang sedang bermasalah dan berusaha mengadang ratusan personel gabungan polisi dan BRIMOB yang akan menuju lokasi. Blokade dilakukan dengan menumpukan kayu dan ban bekas di tengah jalan. Situasi yang memanas memaksa petugas melakukan tindakan tegas. Sejumlah warga yang diduga menjadi provokator langsung diamankan oleh petugas. Proses perlawanan warga akhirnya berakhir setelah pihak Pengadilan Negeri Polewali Mandar membacakan putusan eksekusi di tanah sengketa. Seluruh barang yang berada di dalam rumah milik tergugat dikeluarkan dan bangunan dihancurkan menggunakan alat berat. Situasi saat ini berangsur kondusif, namun penjagaan masih dilakukan untuk menghindari bentrokan susulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Selamat siang pemirsa, Sindo Siang kembali hadir untuk menemani aktivitas Anda. Bersama saya Nata Arman, berikut berita pilihan siang ini. Seorang nenek berusia 92 tahun harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Barreskrim pastikan ijazah Jokowi asli, namun ahli digital masih meragukan keasliannya dan diminta untuk diuji kembali. PSSI resmi menunjuk legenda Ajax Amsterdam Simon Tahamata bergabung dalam tim pelatihan timnas Indonesia. Pemirsa, Sindo Siang kita awal dengan informasi gempa 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu pada Jumat dini hari. Sejumlah rumah warga rusak akibat kejadian ini. Oh ya Tuhanku, gempa besar ini, ya Allah, ya Tuhanku.
Gempa tektonik berkekuatan 6,3 magnitudo mengguncang Provinsi Bengkulu pada pukul 2.57 waktu Indonesia Barat. Rekaman CCTV di salah satu rumah warga merekam terjadinya gempa yang membuat penghuni rumah panik berlarian keluar rumah. Kepanikan warga juga terjadi di salah satu rumah sakit. Para pasien berlarian keluar ruangan karena guncangan gempa yang dirasa cukup keras. Akibat gempa ini sejumlah rumah warga rusak parah. Seperti yang terjadi di Kelurahan Betungan di Kota Bengkulu. BMKG Bengkulu menyatakan gempa tidak berpotensi tsunami. Sejauh ini belum ada gempa susulan dan warga diimbau tidak panik. Selain di wilayah Provinsi Bengkulu, gempa juga dirasakan di provinsi tetangga seperti Sumsel dan Jambi. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan Ayus melaporkan. Pemirsa, puluhan ekor kambing kurban nyaris hanyut terbawa derasnya banjir akibat luapan sungai Bengawan Solo. Banjir terjadi secara tiba-tiba membuat para peternak panik dan bergotong royong untuk menyelamatkan hewan ternaknya. Penyelamatan kambing. Warga bergotong royong mengevakuasi puluhan kambingnya yang nyaris tenggelam di Gresik, Jawa Timur. Hal ini terjadi akibat banjir yang terjadi secara tiba-tiba karena sungai Bengawan Solo yang meluap dan menggenangi kandang kambing. Evakuasi dilakukan warga dengan perahu karet milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Gresik. Namun sebagian lainnya harus menggotong kambing mereka karena perahu karet yang terbatas. Airnya itu datang secara tiba-tiba. Biasanya itu yang tahun kemarin itu ada istilah peringatan ketinggian air segini. Dari kemarin itu nggak ada. Kemarin itu langsung datang, gitu saja. Lokasi kandang kambing yang berada di dataran rendah dan tak jauh dari aliran sungai membuat air dengan cepat merendam kandang. Berkat kerjasama warga, seluruh kambing berhasil diselamatkan dan kini ditempatkan di lokasi yang lebih tinggi dan aman. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, unjuk rasa mahasiswa Universitas Cendrawasih di Jayapura, Papua menolak kenaikan UKT berujung ricuh. Polisi dan mahasiswa pun saling serang dan sebuah mobil polisi dibakar. Ini masa Uncen, mahasiswa Uncen aksi penurunan biaya UKT SPP yang begitu naik drastis. Situasi memanas saat mahasiswa Universitas Cendrawasih berunjuk rasa menolak kenaikan uang kuliah tunggal atau UKT di Jayapura, Papua. Aksi saling dorong dan saling serang antara mahasiswa dan aparat kepolisian yang berjaga pun terjadi. Jangan lebih dari itu. Itu tuntutan mahasiswa. Kalau tidak indahkan aspirasi, maka kita palan sampai 1 minggu. Sampai rektor ambil kita punya aspirasi. Awalnya aksi berjalan dengan damai, namun kemudian bentrokan dengan aparat kepolisian terjadi hingga berujung ricuh. 3 personel polisi pun terluka akibat lemparan batu dan 1 mobil truk polisi dibakar massa. Dari aksi penyerangan dengan menggunakan batu dan juga beberapa material lain mengakibatkan dari kami Polres Jayapura Kota 3 mengalami luka. Saat ini sudah di dalam penanganan Rumah Sakit Bayangkara, sama 1 unit material, 1 unit truk yang dibakar oleh massa. Untuk korban sejauh ini, Komandan, kondisinya sejauh ini? Korban ini dalam penanganan dokter. Yang tadi waktu pas dievakuasi masih dalam sadar. Terus untuk mahasiswa sendiri berapa yang diamankan? Untuk saat ini mahasiswa belum ada yang diamankan. Belum ada. Sambil nanti dilakukan identifikasi dengan dokumentasi yang sudah kami peroleh dan sudah kami ambil pada saat aksi penyerangan kepada petugas. Belum ada mahasiswa dari masa aksi yang diamankan. Namun polisi akan melakukan identifikasi untuk aksi yang terjadi, baik untuk pelaku pembakaran mobil truk polisi dan pelemparan batu terhadap personil kepolisian. Total ada 1.700 personil kepolisian dari Polresta Jayapura Kota melakukan pengamanan di sekitar lokasi. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan, iNews melaporkan. Polisi menggelar razia preman di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Sejumlah orang yang diduga preman berkedok security pun akhirnya berhasil diringkus.
Satu persatu pria yang diduga preman berkedok petugas keamanan atau security ini diciduk anggota kepolisian Subnit Ranmor di Reskrimum Polda Metro Jaya di salah satu rusunami di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Meski beberapa di antaranya sempat menolak diamankan, petugas tetap mengamankan para terduga preman, termasuk seorang pria yang menjadi koordinator. 9 orang yang ditangkap kemudian langsung dimasukkan ke mobil polisi. Penangkapan dilakukan karena adanya laporan masyarakat yang resah dengan keberadaan sejumlah security yang melakukan pungutan liar selama bertahun-tahun. Garden City atau City Garden melakukan tindakan itu karena ada laporan masyarakat yang diduga bahwa pelaku tersebut menguasai tanah atau halaman atau ruko yang diduga bahwa dia menggunakan cara-cara premanisme. Artinya premanisme itu sebenarnya mereka tidak punya hak di atas tanah itu. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, terduga preman ini kemudian dibawa ke Polda Metro Jaya. Operasi Berantas Jaya 2025 akan terus digelar guna menekan aksi premanisme di masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi menangkap puluhan preman berkedok anggota Ormas di Tangerang Selatan, Banten. Penangkapan berlangsung menegangkan karena polisi melepaskan tembakan peringatan. Sejumlah tembakan peringatan dilepas polisi saat upaya penangkapan puluhan preman berkedok anggota Ormas yang berupaya kabur di Rumah Sakit Umum Tangerang Selatan, Banten. Puluhan preman ini diamankan karena kerap kali melakukan pungutan liar di rumah sakit umum. Polisi bergerak menangkap mereka setelah adanya laporan dari masyarakat yang resah dengan aksi mereka di fasilitas kesehatan milik negara. Dalam aksinya, para pelaku meminta uang parkir di atas tarif normal. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita barang bukti ratusan karcis parkir dan sejumlah uang tunai. Usai diamankan, selanjutnya para pelaku digelandang ke Mapolda Metro Jaya guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Sementara petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Barat, TNI dan Satpol PP menggelar razia premanisme di salah satu kawasan pusat perbelanjaan di wilayah Tambora, Jakarta Barat. Hasilnya belasan preman yang berkedok sebagai juru parkir liar pun diamankan karena kedapatan mematok tarif parkir hingga Rp5.000. Petugas gabungan dari TNI, Polri, dan Satpol PP mengamankan belasan preman berkedok juru parkir liar di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Para preman ini sangat meresahkan karena kerap melakukan pemberasan kepada pengunjung mal dengan modus menjadi juru parkir. Mereka juga membuka lahan parkir liar di sekitar mal tanpa izin dan kerap mengetok tarif parkir hingga Rp5.000 kepada para pengunjung. Pertama tentu saja dalam untuk parkir kendaraan roda 2 itu adalah sebesar Rp2.000. Ini kadang-kadang mereka meminta lebih dan bahkan melakukan pemaksaan pada saat meminta uang parkir. Selanjutnya, para preman diamankan di Mapolsek Tambora untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Sementara premanisme debt collector semakin meresahkan masyarakat. Di Kalideres, Jakarta Barat, komplotan diduga penagih hutang berupaya merampas motor warga dengan modus menabrak korban. Kamera pengawas merekam detik-detik 3 pria diduga debt collector mengadang motor korban yang sedang berboncengan dengan anaknya di Jalan Kamal Lama, Kalideres, Jakarta Barat. Saat pelaku hendak merampas kunci motor, korban melawan dan turun dari kendaraan hingga akhirnya ditabrak dengan sengaja oleh pelaku hingga terjatuh. Beruntung, anak korban dengan sigap menolong. Kehadiran warga membuat 3 pelaku panik dan melarikan diri. Menurut korban, para pelaku sempat memaksa korban untuk ikut sambil berpura-pura mengambil sesuatu di balik baju yang diduga senjata tajam. Suruh gak ikut kantor aja, nggak bilang apa-apa ikut aja ke kantor, ke tempat kami, ayo bapak ikut.
Saya dari jembatan itu dikawal terus. Pas perempatan itu kata saya udah belok aja. Kita ambil solusinya di situ. Dia nggak mau. Tetap aja maunya saya suruh ikut. Gimana? Sempat dilukain atau didorong itu, Pak? Didorong, dijak-ijak kakinya, ditendang, ditabrak di sini sampai jatuh. Sebelumnya korban sempat dikejar dan dipepet oleh 5 sepeda motor dari arah Dadap, Kabupaten Tangerang. Korban berharap para pelaku bisa segera ditangkap karena aksinya sangat meresahkan. Dari Jakarta, Miftah Fulgani, iNews melaporkan. Keinformasi lainnya pemirsa, 2 ton narkoba ditemukan dari kapal MT Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. 6 orang pun diamankan dalam kapal, yakni 2 warga negara Thailand serta 4 warga negara Indonesia. Ya, ini yang apa namanya? Ini kardus 1. Sebanyak 2 ton lebih sabu ditemukan petugas di dalam salah satu coolant tank terbungkus kardus di kapal Sea Dragon Tarawa berbendera Indonesia. Kapal ini diamankan tim gabungan dari Bea Cukai, BNN, dan TNI Angkatan Laut. Kapal diamankan saat melintas di perairan utara Tanjung Balai Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Selasa malam. Temuan awal sebanyak 40 dus narkoba diamankan petugas. Masing-masing dus berisikan narkoba seberat lebih dari 30 kg. Penghitungan jumlah sabu ini pun dilakukan hingga Kamis siang. Kapal ini membawa 6 kru, diantaranya 2 warga Thailand dan 4 warga Indonesia. Hingga kini belum ada keterangan resmi dari instansi terkait mengenai peristiwa ini. Pemeriksaan masih terus dilakukan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Gusti Yenosa, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang nenek berusia 92 tahun harus menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nenek tersebut menjadi terdakwa bersama dengan 16 orang lainnya atas kasus pemalsuan silsilah. Ninyoman Reje, nenek berusia 92 tahun harus menggunakan kursi roda saat menjalani persidangan kedua di Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Nenek tersebut bersama 16 terdakwa lainnya yang masih merupakan kerabat hadir dalam persidangan dengan agenda eksepsi penasihat hukum dalam perkara pemalsuan silsilah keluarga demi memperoleh warisan. Tim penasihat hukum para terdakwa meminta kepada majelis hakim untuk membebaskan para terdakwa dari dakwaan karena perkara silsilah keluarga masuk dalam peradilan perdata. Agenda persidangan akan dilanjutkan pada Selasa pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi penasihat hukum terdakwa. Pemalsuan itu terkait dengan, kalau dilihat dari pasal itu pemalsuan surat dan juga menghilangkan asal-usul sebagaimana diatur dalam pasal 277 KUHP. Kemarin dikasih ditahan. Kalau nenek Reja dia tidak pernah ditahan, dia tetap menjadi tahanan rumah. Ninyoman Reja bersama 16 terdakwa lainnya telah menjalani sidang perdana perkara pemalsuan silsilah keluarga pada Kamis 15 Mei lalu. 17 terdakwa tersebut diduga telah bersepakat untuk melakukan pemalsuan dokumen silsilah keluarga demi memperoleh warisan milik mendiang Irie. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Mantan Wali Kota Bengkulu Ahmad Kanedi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi pendapatan asli daerah, dan informasinya saat lagi tetap bersama kami di Sindosian.